Video amatir merekam api melalap sebuah rumah dan kios di Jalan Poros Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Oh ya Allah. Neneknya turun, neneknya. Dalam video, warga sekitar hanya bisa melihat peristiwa kebakaran. Warga mencoba untuk mencari bantuan dengan menghubungi pemadam kebakaran. Namun karena bahan bangunan terbuat dari kayu, api dengan cepat melalap rumah hingga rata dengan tanah. Kasus kebakaran rumah dan kios ini menguak fakta mengejutkan. Soalnya bukan kebakaran, tapi yang terjadi adalah pembakaran yang dipicu soal urusan asmara. Dilakukan oleh seorang perempuan yang nekat membakar rumah milik seorang duda yang pernah menjalin asmara dengannya. Pelaku yang saat kejadian ikut menonton kebakaran hingga api padam, akhirnya ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka RT ini langsung menumpahkan bensinnya di atas spring bed di dalam kamar, kemudian langsung membakarnya. Setelah dia membakar, langsung dia keluar dari rumah tersebut dan menyaksikan proses terjadinya kebakaran. Menurut polisi, pelaku mengaku nekat membakar rumah mantannya karena sakit hati. Motifnya karena merasa ditipu selama berpacaran, di mana sang mantan ternyata memiliki lebih dari satu pacar. Pelaku pembakaran rumah saat ini mendekam di sel Mapolres Muna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, hanya saja barang-barang yang ada dalam rumah tak ada yang bisa diselamatkan. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Video amatir merekam kebakaran di sebuah warung soto milik warga di tepi Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kobaran api yang membesar merembet ke warung kelontong yang ada di sebelahnya. Akibatnya kedua warung itu ludes dilalap si jago merah. Ironisnya, peristiwa kebakaran terjadi karena warung tersebut dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya pecahan botol berisi minyak tanah dan sumbunya. Dugaan diperkuat warga yang melihat seorang pria berpakaian serba hitam keluar dari warung sesaat sebelum kebakaran. Belum diketahui pasti apa motif pembakaran tersebut. Ada yang bakar dari soto. Ditemukan botol minyak tanah. Orang mana itu yang bakar? Kita nggak tahu. Jam 3:30 ya, 3:30. Sebelumnya apa ada orang ngancam? Nggak pernah tahu kita sama soto, nggak pernah tahu, Pak. Setelah mendapat laporan, tim Inafis dari Polres Jombang langsung mendatangi lokasi. Motif pembakaran ini masih dalam penyelidikan. Nanti apabila sudah ada informasi yang lengkap, untuk di sekitar lokasi sini, yang di lokasi, untuk saat ini kita lihat tidak ada CCTV, namun kita akan mencari dulu di sekitar kanan kiri tempat kejadian untuk CCTV. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembakaran dengan bom molotov tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Padap. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengagalkan peredaran sabu di kawasan Biren, Aceh. Selain meringkus tersangka M, jaringan pengedar narkoba lintas negara, polisi juga menemukan barang bukti sabu seberat 192 kg disimpan dalam mobil. Sabu dalam kemasan teh Cina tersebut diduga berasal dari Malaysia. Sebelumnya tersangka sempat kabur saat disergap polisi. Ya di samping. Ya ini yang kalian bawa kan? Ya, berapa karung ini? Namun pelariannya gagal setelah mobil yang dikendarainya menabrak bagian belakang truk. Kepada petugas, pria asal Biren Aceh ini mengaku menjemput paket sabu dari tengah laut menggunakan teknik penyamaran. Guna mengembangkan kasus, polisi tengah memburu dua rekan pelaku berinisial R dan F serta bandar narkoba. Pada tanggal 8 April sekitar jam 3 pagi kita mengamankan seseorang dengan barang bukti narkoba berupa sabu seberat 192 kilo yang saat ini kita masih melakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku lain yang potensi melakukan bantuan terhadap tindakan tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati dan denda 100 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Sejumlah emak-emak pedagang kaki lima menangis di bahu Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, di kawasan PP Legi, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka mengadu menolak penggusuran warungnya yang akan dilakukan petugas gabungan Satpol PP Sidoarjo dan TNI Polri. Saya tidak akan mengorbankan panjenengan karena ini adalah masalah perut, masalah sandang pangan. Saya kalau memotong tali rezeki dengan zolim, tapi saya juga beri kesempatan untuk menata Sidoarjo ini supaya baik. Ayo sama-sama kita tata. Kalau panjenengan ini berdialog, monggo kita akan fasilitasi, cari jalan, cari solusinya. Aksi demo ratusan PKL makanan yang sempat membuat arus lalu lintas macet akhirnya membubarkan diri. Hal ini setelah PKL sepakat untuk membongkar sendiri lapaknya dan siap direlokasi ke lokasi lain. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang wanita mantan artis sinetron diringkus penyidik unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki uang palsu senilai ratusan juta rupiah. Mantan artis sinetron kolosal era tahun 2000-an ini berbelanja menggunakan uang palsu di salah satu pusat perbelanjaan di Mampang, Jakarta Selatan. Polisi mengamankan barang bukti uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 2.235 lembar. Pelaku menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk mendalami keterlibatan pihak lain. Telah berhasil mengamankan pelaku dengan modus kejahatan menggunakan uang palsu. Latar belakangnya dia saat ini karya swasta dan juga terakhir informasinya dia adalah mantan artis. Pelaku dijerat dengan pasal 244, 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sindikat pengedar uang palsu semakin meresahkan. Aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat membekuk seorang terduga pelaku sindikat pengedar uang palsu jaringan Bogor di lobi salah satu hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sempat melawan dan mencoba kabur, polisi berhasil mengamankan pelaku dan satu pelaku lain di sebuah mobil. Pelaku yang mengaku bekerja sebagai manajer humas di sebuah maskapai ini berperan sebagai penjual uang palsu yang didapat dari seorang pembuat uang palsu di Subang, Jawa Barat. Uang palsu 1 miliar pecahan 100.000 rupiah dijual seharga 330 juta rupiah. Sebelumnya polisi menggerebek sebuah kamar hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat dan mengamankan 2 terduga pelaku pembuat uang palsu. Petugas mendapat barang bukti ratusan lembar uang pecahan 100.000 rupiah dan uang dolar palsu yang disembunyikan di belakang sofa. Penangkapan ini setelah polisi melakukan pengembangan dari temuan ratusan lembar uang palsu di dalam gerbong kereta stasiun Tanah Abang. Unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang juga menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat membuat uang palsu di Perum Geria Melati 1, Kota Bogor, Jawa Barat. 2 pelaku diringkus bersama barang bukti tumpukan uang palsu pecahan 100.000 rupiah siap edar dan ratusan lembar uang palsu belum dipotong. Kedua pelaku mengaku memproduksi uang rupiah dan dolar palsu sejak 6 bulan lalu. Polisi kini memeriksa 8 terduga pelaku sindikat pengedaran uang palsu ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng. Sehingga total tersangka kasus suap dalam mempengaruhi putusan pengadilan menjadi 7 orang. Hakim Ali Mukhtarom sendiri merupakan salah satu hakim yang menangani perkara Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Kejagung menduga 3 tersangka, Juyamto, Ali Imron, dan Agam Sarif Baharudin menerima suap dari Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. Suap tersebut sebesar 22,5 miliar dan diberikan 2 kali. Pertama, Muhammad Arif memberikan uang sebesar 4,5 miliar rupiah dengan pesan agar perkara bahan baku migor diatasi. Kedua, uang sebesar 18 miliar rupiah agar vonis tersebut dilepas atau oslah. Perkara tersebut diputus oslah dengan menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar 937 miliar rupiah kepada Permata Hijau Group. Uang pengganti kepada Wilmar Group sebesar 11,8 triliun rupiah dan uang pengganti sebesar 4,8 triliun kepada Musimmas Group. Dalam kasus ini, Kejagung telah menyita sejumlah sepeda motor dan mobil mewah yang diperoleh dari hasil penggeledahan di 5 lokasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Sementara Mahkamah Agung menghormati proses hukum penangkapan 4 hakim dalam dugaan kasus suap penanganan perkara korupsi ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Pemirsa, di belakang saya ini adalah sejumlah barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung atas dugaan kasus suap ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar 60 miliar rupiah yang sebelumnya memberikan vonis lepas kepada terdakwa kasus korupsi ekspor crude palm oil atau bahan baku minyak goreng. Dan ini adalah sejumlah mobil mewah yang telah disita oleh Kejaksaan Agung pada hari Minggu tanggal 13 April 2025. Dan selain sejumlah mobil mewah yang disita oleh Kejaksaan Agung sendiri, juga ada sejumlah sepeda motor dan juga sepeda. Ini jumlahnya ada 22 sepeda motor mewah dan juga 7 sepeda yang disita pada hari Minggu tanggal 13 April 2025. Dan sebelumnya Kejaksaan Agung telah mentersangkakan 4 orang atas dugaan suap kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sebelumnya telah memvonis bebas terdakwa kasus korupsi bahan bakar minyak goreng yang divonis pada 19 Maret 2025 dan kasus korupsi ini telah terjadi pada Januari 2021 hingga Maret 2022 dan hingga saat ini dari Kejaksaan Agung sendiri masih melakukan penyidikan atas barang-barang bukti yang sudah dikumpulkan dan juga sudah disita di gedung atau di kawasan Kejaksaan Agung dan nanti akan diperiksa, dilakukan penyidikan barang-barang bukti yang telah disita ini milik siapa dari 4 tersangka yang sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung dan kemudian nanti akan dilakukan penyidikan terkait dengan dugaan suap senilai atau sebesar 60 miliar rupiah yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Jan Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus dan Dias Triawan, iNews melaporkan. Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu menyebut lembaganya menyita sepeda motor milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penyitaan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Sebelumnya, rumah Ridwan Kamil digeledah KPK terkait kasus korupsi di PT BJB.
Dalam perkara ini, KPK telah mengumumkan 5 tersangka. Salah satu dari 5 tersangka, ex-Dirut BJB Yudi Renaldi, pimpinan Divisi Korporat Sekretari BJB Widi Hartoto. Selanjutnya, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sofan Jayakusuma yang merupakan pihak swasta. Melakukan konfirmasi terhadap barang bukti yang saat ini untuk barang bukti elektroniknya sedang kita di laboratorium kita yang kita olah dulu seperti itu. Jadi ada 2 hal, kita cari informasi dari para saksi yang lain, kemudian kita juga sedang mengekstrak informasi yang ada di barang bukti elektroniknya. Perkara ini terjadi pada 2021 hingga 2023. Bank BJB melalui divisi Korsek akan memasang iklan ke media cetak, online, dan elektronik melalui 6 agensi. Kemudian ditemukan sejumlah kecurangan, salah satunya terkait selisih antara budget yang dianggarkan dengan yang diterima media. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menggeledah rumah mantan Ketua DPD RI periode 2009-2024, Lanyala Mataliti, yang terletak di kawasan Wisma Permai Barat, Mulyorejo, Surabaya. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah yang menyeret mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Saat penggeledahan dilakukan, KPK belasan anggota ormas memenuhi teras depan rumah Lanyala. Perwakilan keluarga Lanyala, Rohman Amurullah, mengatakan sebanyak 15 anggota KPK melakukan penggeledahan dan pemilik rumah Lanyala tidak berada di kediamannya. Penggeledahan digelar selama 2 jam, mulai pukul 10 hingga 12 siang. Rohman mengklaim saat penggeledahan KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dan meninggalkan rumah tanpa membawa barang bukti apapun dari 2 rumah mantan Ketua DPD tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah LL 39 dan di rumah yang belakang, tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan Pak Kusnadi, tidak ditemukan dan tidak ada. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan. Tim kuasa hukum Presiden RI ke-7 Joko Widodo akhirnya menjawab soal tudingan ijazah palsu yang kembali menjadi sorotan dan dipermasalahkan sejumlah pihak. Mereka menyebut tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan ke Jokowi tidaklah benar dan sangat menyesatkan. Hal itu disampaikan oleh salah seorang tim kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Yakub juga meminta sejumlah pihak untuk menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar ini. Yakub menilai tuduhan semacam ini tidak hanya menyerang pribadi Jokowi, tetapi juga fitnah. Ijazah tersebut telah digunakan dalam berbagai proses pencalonan Jokowi, mulai dari pendaftaran wali kota Solo, gubernur Jakarta, hingga 2 kali ikut pemilihan presiden. Jadi pertama-tama kami sampaikan dengan tegas dulu bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan juga Bapak Rektor sendiri sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Yakub juga mengatakan pihaknya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika ada perintah dari pengadilan. Tim kuasa hukum Jokowi lainnya, Firmanto Laksana, juga mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan jalur hukum bagi siapapun yang mencoba membangun hal-hal negatif tentang Presiden RI ke-7 ini. Dari Jakarta, Wendra Nura Sutrisno, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Yordania. Momen istimewa terasa saat pesawat kepresidenan memasuki wilayah udara Yordania. Sejumlah pesawat jet tempur Yordania memberikan pengawalan di udara hingga mendarat. President of the Republic of Indonesia, thank you for receiving me. Thank you for escorting me. Setibanya di Bandara Udara Militer Aman, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Raja Abdullah II dengan jabat tangan erat dan pelukan hangat.
Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Yordania dikumandangkan dan dilanjutkan dentuman meriam 21 kali. Usai penyambutan, Raja Abdullah II bahkan mengemudikan sendiri mobil kepresidenan bersama Prabowo menuju hotel. Setibanya di hotel, Prabowo disambut WNI dan mahasiswa yang tengah belajar di Yordania. Kunjungan ini diharapkan bisa lebih mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania. Presiden semuanya 1, 2, 3. Sekali lagi semuanya 1. Nama Evandra Florasta sedang naik daun. Pemain 16 tahun itu tampil apik bersama skuad Garuda Muda hingga menyabet tiket ke Piala Dunia U17 2025. Bersama Minato Yoshida dan Asilbek Alif, pesepak bola asal Malang ini memimpin perebutan gelar top skorer Piala Asia U17. Tak pelak performa moncer ini membuat gerak-gerik Evandra di lapangan bakal disorot. Setiap gol atau assist akan mendapat pujian. Di sisi lain, kesalahan kecil mungkin berujung kritikan di media sosial. Orang tua Evandra, Octavio Silverster dan Farida Mariana menyadari adanya potensi serangan media dan netizen. Untuk itu, keduanya meminta publik lebih bijak karena Evandra sejatinya masih anak-anak dan masih berproses. Pasalnya, pengalaman kurang menyenangkan pernah dialami Evandra saat tampil di Piala AFF U16 2024. Semua pertandingan mereka ya pastilah ada kalah dan menang. Saya harap kalau mungkin sekarang menang kita sanjung-sanjung ya. Tapi kalau seandainya nanti kalau mereka mungkin lagi di bawah, saya harap kita tetap dukung karena mereka putra-putri kita. Kalau dia ada di rumah ini mungkin putra saya. Tapi kalau dia lagi ada di luar ya, saya minta kita sama-sama menjaga, jangan sampai jaga mereka untuk masa depan bangsa dan negara ini. Para fan diharapkan memberikan dukungan terhadap Evandra dan rekan-rekannya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Dalam rangka mendorong pengembangan solusi keuangan digital yang komprehensif di Indonesia, PT MNC Capital Indonesia Tbk menjalin kemitraan dengan Modena Group. Layanan keuangan yang terintegrasi, inovatif, serta mempercepat inklusi keuangan digital baik di Indonesia maupun global menjadi dasar kolaborasi kedua perusahaan ini. Kerjasama yang diresmikan di Gedung iNews Tower Jakarta Pusat ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo, Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo, serta Director of MNC Financial Service Jessica Tanusudibyo. Dan dari Modena Group hadir EVP of Modena Group Michael Jizhar, EVP Brand and People Nicole Jizhar, dan EVP Komersial of Modena Dong Pyo John. Dengan sinergi ini kita bisa memberikan satu warna baru, memberikan layanan yang berbeda, yang seamless, yang secure khususnya kepada ekosistem Modena Group dan juga MNC Group ya. Tapi tidak terbatas itu saja, kita berharap bahwa ini menjadi satu pondasi awal untuk memberikan layanan digital financial services solution untuk masyarakat Indonesia secara umum. Kemitraan antara MNC Capital dan Modena Group meliputi integrasi e-wallet Motion Pay ke dalam aplikasi Modena Pay, kartu kredit dan kartu debit co-branding, serta rekening giro settlement. Meanwhile, Modena has a full ecosystem of IoT. So by combining our IoT solutions, by combining our brand followers and loyal members, and MNC's strong security capabilities, we feel that we can create a very strong value-added, partnership. Potensi kolaborasi lainnya akan dijajaki dengan memanfaatkan kekuatan ekosistem MNC Group yang luas dan terintegrasi untuk menciptakan sinergi bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.